Marquez and Vincenzo, did they almost of them were giving that one up, and it's cost them dearly, and that means now we have been such a start, and now Rins goes up the inside of Marquez, oh, and Duffy's up the inside as well. Hard stopping Stein, way up the inside and Miller into turn 6, he does, because Miller had a big moment on the front end. Berlatar di sirkuit saat berlangsung ajang festival balapan motor, kisah akan berfokus pada sosok pembunuh bayaran yang kita sebut saja Codet. Ini bebangusnya yang dengan berpura-pura datang untuk taruhan judi dengan seorang asisten mafia senjata. Ternyata Codet telah menargetkan orang ini dan mengeksekusinya dengan cukup mudah. Dengan kata lain, Codet CS merupakan tim yang dikenal sangat brutal dalam setiap aksinya, yang mana hal itu dibuktikan ketika mereka berhasil mendapatkan informasi tentang satu nama target lainnya, dan mereka pun tak segan-segan meledakkan ruang kendali dari sirkuit tersebut. Malam harinya, pemburuan terhadap target kedua pun dimulai. Sejurus kita diarahkan pada kelihayan tangan pencopet cantik bernama Zen, yang bahkan komandan tim utusan Codet ini menjadi korbannya. Beruntung, situasi Zen saat itu teralihkan oleh kemunculan target kedua yang dalam waktu singkat mampu membuat mereka satu persatu berjatuhan. Hingga pada posisi di mana Jen merasa aman untuk keluar dari persembunyiannya, si target yang mengetahui itu langsung meminta dia agar segera meninggalkan tempat tersebut, dan tiba-tiba singkat cerita, 3 tahun pun berlalu, kita kembali diperlihatkan pada si target yang ternyata masih hidup. Dia bernama Pak Hua, di mana kini ia dekat dengan anak panti asuhan bernama Mei Mei dan seorang gelandangan komplek bernama Chow yang selalu Pak Hua beri makan di sela-sela pekerjaannya sebagai tukang reparasi barang-barang antik. Masih di hari yang sama, sekelompok preman datang dan sekonyong-konyong memaksa warga komplek agar mau menandatangani surat penggusuran lahan. Bahkan mereka berani menggertak Pak Hua dengan berpura-pura ingin memperbaiki sebuah bom rakitan. Alih-alih menyetujuinya, Pak Hua justru berusaha menggertak balik mereka dengan bom tadi yang padahal sudah berhasil dia nonaktifkan. Karena merasa dipermalukan, si tetua preman langsung mengerahkan alat berat untuk penggusuran paksa tanpa memikirkan jika tindakan tersebut malah akan membuat warga semakin murka. Sehingga untuk menghentikannya, Pak Hua pun terpaksa mengambil sepucuk pistol pajangan toko yang ia sendiri tak menyangka jika pistol itu ternyata ada pelurunya. Dari situ Pak Hua dibawa seorang babin mas bernama Kiang untuk dimintai keterangan, yang dalam hal ini Kiang sama sekali tidak tertarik dengan masalah barusan, melainkan ia bertanya soal kaitan Pak Hua dengan peristiwa yang terjadi di tokonya pada 3 tahun yang lalu. Malam harinya Kiang pergi menemui Zen karena beredar informasi bahwa Zen ada saat kejadian. Namun berhubung kini Zen sudah menjadi pengelola panti asuhan yang mana Pak Hua merupakan salah satu pendirinya, maka Kiang pun paham jika Zen pasti akan berusaha melindungi Pak Hua agar tidak tercoreng di mata warga komplek tersebut. Di saat bersamaan, Pak Hua membawakan mie untuk Chow makan malam. Dari sini terungkap jika sebenarnya Chow adalah rekan satu tim Pak Hua dulu. Namun karena Pak Hua mengalami amnesia, maka Chow diminta merekonstruksi sebuah adegan seperti saat peristiwa 3 tahun lalu, yang meski begitu Pak Hua masih belum dapat mengingatnya. Luka yang dialami Pak Hua dari kejadian tadi cukup membuat Mei Mei bersedih. Sejurus ia diperlihatkan pada beberapa buku paspor yang sebelumnya Mei Mei disuruh Jen mengantarkannya kepada Kiang sebagai bukti. Dari situ Pak Hua seperti mulai menyadari sesuatu dan segera bergegas untuk menemui Chow. Namun di perjalanan, preman-preman tadi kembali datang dan langsung mengkeroyoknya.
Beralih ke tempat lain di mana keributan yang melibatkan Pahwa itu akhirnya terendus oleh Codet dan timnya, maka dengan menggunakan teknologi yang nampak sudah semakin canggih, mereka berhasil meretas sistem CCTV kepolisian di sekitar TKP sehingga jelas terbukti bahwa target kedua mereka ternyata masih hidup. Sepintas saja Codet bisa memastikan jika pengeroyokan itu tak akan berdampak terlalu buruk untuk Pak Hua, mengingat kekuatannya yang hampir setara dengan standar spesifikasi pasukan khusus. Bahkan dengan sangat yakin Codet menyebut jika akibat paling parah justru akan dirasakan oleh para preman tersebut. Dan benar saja pengeroyokan itu malah membuat Pak Hua malah merasa bahwa ingatannya perlahan mulai kembali, bahkan hanya berselang beberapa detik saja Qiang dan seorang dokter pun dibuat terheran-heran karena Pak Hua yang tiba-tiba sudah menghilang dari kamar inapnya. Sejalan dengan itu penggusuran lahan rupanya sempat tetap dijalankan sebelum kemudian terhenti karena ditemukan beberapa jasad mayat dari balik reruntuhannya. Namun di saat Qiang dan tim forensik datang untuk melakukan penyelidikan, mayat-mayat tadi ternyata sudah pada menghilang entah kemana. Tak ingin dipersalahkan karena dianggap telah memberi laporan palsu, maka saat itu juga Qiang bersama Pak Hua memeriksa kamera CCTV dan memang tak ada visual yang menggambarkan aktivitas tersebut. Hanya saja mereka mencurigai satu mobil asing yang terparkir depan sebuah penginapan dekat TKP, di mana ternyata Codet dan timnya diam-diam telah menjalankan sebuah operasi senyap dan berhasil membawa semua mayatnya ke penginapan tersebut. Dengan berpura-pura sebagai pelanggan, Qiang pun masuk ke dalam penginapan dengan harapan bisa membuktikan dugaannya tanpa berpikir bahwa di balik cara itu terdapat ancaman yang sangat berbahaya. Hanya saja tim bantuan kepolisian datang setelah Pak Hua berjuang mati-matian menyelamatkan nyawanya. Terlepas dari kontribusi yang Pak Hua lakukan dalam rangka mengungkap petunjuk dari penginapan tadi, ujung-ujungnya pihak kepolisian menyeret ia ke meja interogasi berdasarkan barang bukti berupa senjata yang digunakan hasil otopsi dan beberapa luka pada Pak Hua tak bisa dijelaskan karena ingatannya belum pulih total, sampai akhirnya diputuskan penahanan atas kemungkinan jika ia merupakan seorang psikopat terlatih. 刀伤4处，枪伤13处。 所以你现在还认为他只是个普通的开店老头？ Tak lama setelah Pak Hua mendekam satu sel bersama para preman yang diciduk kepolisian lebih dulu, terlihat kedatangan Codet yang diizinkan penjaga menemui Pak Hua karena mengaku sebagai pengacaranya. Namun dari apa yang sempat Codet sampaikan terungkap jika mereka pernah satu organisasi sebagai pro pembunuh bayaran, dan Codet mengancam akan menghabisi semua anak panti termasuk Mei Mei jika Pak Hua tidak mau menyerahkan sebuah flash disk yang dahulu telah dicurinya. 你不把他交出来，什么硬板？ Pertemuan itu jelas membuat Pak Hua semakin penasaran perihal apa sebenarnya yang ia alami 3 tahun lalu, sampai-sampai ia nekat memancing para preman tadi agar menghajar kepalanya habis-habisan karena optimis bahwa cara itu akan memulihkan ingatan ia sepenuhnya. Sungguh eksperimen brutal yang membuahkan hasil sempurna di mana ingatan Pak Hua akhirnya kembali secara total. Ia segera mengambil langkah agar bisa kabur dari sana sekaligus menjadikan Qiang sebagai sandranya.
Dan ya, bantuan tak diduga datang dari Chow yang begitu mengetahui kesembuhan Pahua langsung membeberkan kisah pengkhianatan yang dilakukan oleh si Codet, di mana sebenarnya ia telah membantai keluarga besar majikan mereka dulu, dan itulah mengapa ia terus mengincar semua mantan rekannya untuk dihabisi, termasuk mencari flash disk yang berisi bukti pengkhianatannya. Dengan begitu Pahua dibantu Chow dan Jen memutuskan kembali ke toko untuk mengamankan flash disknya, sementara Qiang berusaha menjelaskan pada atasannya bahwa pembunuhan yang dulu Pahua lakukan adalah semata-mata bentuk perlindungan diri. Maka akhirnya regu kepolisian pun dikerahkan untuk membantu mengamankan toko. Namun tiba-tiba ya, pasukan drone penembak dikerahkan tim Codet, dan tak bisa dibungkiri bahwa serangan tersebut membuat pertahanan kepolisian cukup kewalahan. Sementara Jen yang tengah berusaha membebaskan anak-anak panti mendapatkan gangguan dari anak buah Codet lainnya. Beruntung Pahua datang di saat yang tepat dan segera membantu perlawanan, meski pendarahan serius akibat aksinya itu membuat nyawanya kian terancam. Di sisi lain, tim kepolisian menemukan sebuah lampu disko bekas yang ternyata bisa digunakan untuk merusak sistem sensor drone penembak. Sementara di tempat lain, Chow juga berhasil mendapatkan posisi operator pengendali senapan otomatis yang sekaligus joki dari pasukan drone tersebut, sehingga pertarungan antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Kondisi fisik yang sudah tak mudah lagi jadi penyebab utama kekalahan Chow saat itu, sehingga mau tidak mau Zen harus ikutan membantu meskipun ia malah terjebak, dan sebuah tembakan pun akhirnya bersarang di tubuh Qiang yang juga terlibat karena tak ingin membiarkan posisi keselamatan Zen terancam. Kembali pada Pahua yang di sisa-sisa kekuatannya masih berupaya membantu kepolisian melakukan evakuasi hingga terjatuh pingsan, yang ketika sadar ternyata ia sudah berada di samping Mei Mei sebagai tawanan Codet. Sampai di sini baru terungkap bahwa dulu Pahua dijuluki sebagai guru oleh semua rekan sepekerjaannya termasuk Codet. Namun tak habis pikir, Codet justru sampai hati memperlakukan ia seperti ini. Padahal Pahua sendiri sudah berusaha mengubur dan menyembunyikan semua fakta pengkhianatannya. Jadi wajar bila pada akhirnya Pahua membalas perlakuan tersebut. Shifu, ni lau le. Sebuah lampu indikator pada jam tangan Pahua mulai menyala, yang artinya drone peluncur rudal sedang dalam perjalanan dan segera menghantam. Sedangkan di saat yang sama, Codet berhasil meloloskan diri sambil membawa pergi flash disknya tanpa sedikit pun menyadari jika Pahua bersama kepolisian telah menyeting flash disk tersebut sebagai titik bidik rudal yang sebenarnya. Tamat ending yang cukup membagongkan.